Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Milfala dengan NPM 201 705 1072. Saya dari kelas A, jurusan Ilmu Komputer, Universitas Lampung. Di sini saya akan mengerjakan soal UAS pengantar organisasi komputer. Di soalnya terdapat minta untuk menjelaskan tentang CPU. Di antaranya itu yang pertama ini adalah struktur dari CPU-nya. Yang pertama itu ada control unitnya, control unit, ada program counter, terus decodernya juga, ada instruksinya, register, ALU, ya, terus ada control busnya, ini terhubung dengan ROM, RAM, disk, video TTY, video LED-nya, sama keyboard. Terus selanjutnya yaitu fungsi CPU-nya. Yang pertama itu adalah menyimpan data, itu storing. Storing ini terus ada decoding, itu menerjemahkan suatu program gitu ke dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh CPU. Terus executing, ini fungsi dalam ALU gitu, untuk mengeksekusi seperti namanya, bertanggung jawab tentang komputasi aritmatika dan juga logikanya. Nah, terus ada fetching. Ini pengambilan data yang diperlukan, sehingga dapat disimpan di alamat pada CPU gitu. Terus selanjutnya adalah ada set instruksinya. Ini ada beberapa. Yang pertama, data processing itu terdiri dari aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan gitu, pembagian. Terus ada juga logiknya seperti AND, OR, NOT, dan lain-lain. Terus ada konversi datanya juga. Dan yang kedua ada data storage-nya, ini ada transfer data gitu seperti move dan lain-lain. Terus ada data movementnya, itu data movementnya input output ke modul input output. Terus ada program flow control, ini seperti jam, return, dan lain-lain. Terus ada penyajian datanya, itu data di dalam CPU disimpan dalam bentuk heksadesimal sebelum ditampilkan ke dalam bentuk teks di dalam TTY, ataupun ini terbalik, bentuk teks di dalam TTY dan juga di dalam LED. Nah, terus selanjutnya ada teknik pengalamatannya. Ini ada mode pengalamatannya. Pertama ada direct addressing. Nah, di sini adalah proses penyalinan data pada register ke suatu alamat efektif. Ini contohnya move A RAM, ini memindahkan A ke RAM gitu. Terus ini yang juga seperti ini. Terus ada yang kedua ada register addressing, proses penyalinan data dari register ke register. Seperti ini move AR, itu move register R ke A gitu. Terus selanjutnya pengorganisasian memorinya, yaitu ada RAM, ROM, dan disk. Selanjutnya ada sistem busnya. Ini maksudnya ROM, ini bukan ROM, ini ROM. Ini ada sistem bus, itu bekerja untuk sebagai perantara yang menghubungkan satu komponen dengan yang lain. Nah, di sini ada RAM, ROM, dan disk, ada LED dan TTY-nya tadi, ada input keyboard. Ini input outputnya, inputnya berupa keyboard dan disk, terus outputnya berupa LED dan TTY. Nah, yang terakhir ada sistem operasi. Sistem operasi itu sendiri berfungsi untuk mengatur ALU di CPU dan mengatur jalannya manajemen proses dan juga datanya. Nah, yang ini kelanjutannya. Sini ada CPU, keyboard, disk, bisa kita lihat ada ROM, ada RAM, ada
TTY-nya ini TTY-nya ini LED-nya, ini LED kontrolnya itu sendiri. Terus kita coba saja hidupkan, coba start. Nah, seperti ini. Ya, ini yang tampil di LED di pertamanya, first image itu. Terus ini ada list opsi-opsinya, kita bisa tes alunya. Ini bisa kita show register kontennya, show CPU details, terus text editor, terus ini juga ada load BMP files. Ini kita bisa load ada gambar yang sudah tersedia di CPU-nya ini. Itu ada sequence of BMP files. Nah, yang pertama kita coba input dari keyboard, misalnya kita menampilkan gambar gitu, 5. Nah, di sini ada tampilkan. Nah, ini prosesnya ini. Nah, ini ada list gambar ini nih, list first screen, ada CPU details, PG1 ini gambar, Felix, track map, face, penguin, balance, dan seterusnya. Nah, ini alurnya seperti ini. Kita input dari keyboard, ini masuk ke CPU, nah diproses dan seterusnya ke RAM. Nah, di RAM ini disimpan untuk penyimpanan sementara tadi. Terus diteruskan lagi ke CPU, diproses lagi, terus dia ke ROM ini. Ini terjadi berulang ini. Ini tergantung ticknya tadi. Terus setelah dari ROM masuk lagi ke CPU, masuk ke disknya ini. Nah, setelah dari disknya ini ke CPU lagi dan ditampilkan ke LED maupun TTY-nya. Nah, sebelumnya kita lihat juga apa saja yang di CPU-nya ini. Nah, di CPU-nya ini ada keyboard control untuk mendistribusikan inputan dari keyboard yang di komputernya tadi. Terus ada control unitnya sendiri, dan juga ROM-nya, RAM control, ada busnya. Ini yang menghubungkan semuanya ini. Terus ada video control, dan nah ini untuk input output ke LED-nya, ini untuk input output ke TTY-nya. Nah, seterusnya di control unitnya ini seperti kita ketahui sendiri, ada register, ada juga program counter. Nah, seperti itu. Kita masuk lagi ke komputer kita. Nah, untuk menjelaskan beberapa videonya ini di LED ini maupun di TTY-nya, kita masuk ke Excel-nya tadi. Pertama, nah seperti ini. Nah, ini ada 1, 2, 3, ada 4 pin. Nah, 4 pin ini merepresentasikan 8 bit dari setiap bit dari matriks ini yang akan ditampilkan ke LED-nya. Nah, di sini kita misalkan ini matriksnya seperti binder gitu. Kalau hidup, ini bisa hidup dan mati. Nah, yang hitam ini contohnya, ini hidup dan ini mati. Ini bisa kita misalnya kita isi ini, maka ini akan jadi hidup. Terus ininya juga berubah. Terus selanjutnya yang ini untuk yang di LED-nya, selanjutnya yang di TTY itu menggunakan ASCII. Nah, kita coba dulu, kita lanjutkan simulasinya ini. Kita coba menampilkan gambar misalnya face gitu kan, 7. Kita ketik 7. Oke. Nah, seperti ini akan tampil bitmap dari face itu sendiri. Seperti yang ada di Excel tadi. Nah, sekian saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.